Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mek Billy Jun. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksekutif summary atau ringkasan bisnis plan kami. Nah, di sini kami mengambil frozen food. Frozen food atau makanan yang dibekukan dengan tujuan menjaga kesegaran dan keawetan dari makanan. Nah, perusahaan kami menjual makanan beku seperti nugget, sosis, bakso, kentang, dimsum, dan seafood instan. Selanjutnya, manfaat frozen food sendiri. Yang pertama, terjaganya kesegaran makanan, mengurangi sampah makanan, hemat waktu, aman konsumsi, dan rasa makanannya tetap sama. Nah, di sini latar belakang terbentuknya frozen food ini sendiri karena adanya kasus COVID-19, pemerintah memberikan sebuah himbauan kepada masyarakat untuk berdiam diri dan kemudian memperlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, sehingga yang menjadikan jangkauan masyarakat itu terbatas. Nah, makanya bisnis ini tuh sangat menguntungkan pada saat situasi sekarang. Nah, visi dan misi dari frozen food sendiri, yang pertama, visinya menjadikan usaha frozen food ini sebagai usaha yang long last atau berkepanjangan dalam berbagai keadaan, termasuk keadaan seperti sekarang sedang pandemik seperti ini, tapi bisa tetap berjalan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, misinya menyesuaikan pada apa yang dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Gambaran umum pasarnya, ruang lingkup pemasaran yang digunakan memanfaatkan dua media, yaitu media online dan offline. Media online itu kita bergerak di Instagram, Twitter, Facebook, dan lain. Sedangkan di offline-nya kita mendistribusikan produk-produk kita di tempat-tempat berdagang atau door to door ke rumah-rumah. Dengan lingkup pemasaran yang luas, kami menargetkan sasaran seperti berikut. Yang pertama, pemasaran yang luas dan fleksibel, berjalan dalam berbagai keadaan ekonomi, kebutuhan pangan siap saji, makanan sampingan atau cemilan siap saji, dikonsumsi semua kalangan. Nah, selanjutnya di sini ada perkiraan atau prediksi dari permintaan dan penawaran konsumen terhadap produk kami frozen food ini. Nah, pada perkiraan pada tahun 2019 perkiraannya 670 permintaan. Pada tahun 2020 permintaan 850. Pada tahun 2021 permintaan 780. Selanjutnya penawarannya, di sini perkiraan penawarannya tahun 2019 620, tahun 2020 810, tahun 2021 800. Selanjutnya rencana penjualan produk dengan menggunakan sosial media dan menjadikan media alternatif sebagai partner, berkontribusi sebagai peran dalam pasar online dan juga secara offline dengan menawarkan mitra-mitra gerai usaha. Pada tahun 2019 permintaannya 670 dan penawarannya 620, sehingga muncullah peluang 50 dan rencana 700. Pangsa pasarnya sekitar 14%. Kemudian pada tahun 2020 permintaan 870, penawarannya 810, sehingga muncul peluangnya 60 dan rencananya 910, pangsa pasar 15%. Lanjutnya tahun 2021 permintaan 780, penawarannya 750, peluang 30, rencana 800 dan pangsa pasar 2,26%.
Selanjutnya, saya Denisa Putri Fadila. Saya akan menjelaskan aspek pemasaran. Yang pertama, produk. Produk kita memiliki kemasan simpel dan tidak memakan banyak tempat. Dan produk kita ini menggunakan bahan utama daging sapi, daging ayam, dan ikan. Produk kita juga memiliki kualitas yang terjamin sangat baik. Selanjutnya ada price atau harga. Harga produk kita kisaran 35.000 sampai 40.000 per pack. Dengan harga bahan yang dikeluarkan sebagai bahan baku, daging sapi 120.000 per kilo, daging ayam 30.000 per kilo, ikan 25.000 per kilo, tepung terigu 6.000 per kilo, bawang merah 35.000 per kilo, bawang putih 31 per kilo, tepung roti 20.000 per kilo. Plus atau pemasaran, kita konsumen bisa datang secara langsung atau membeli lewat online dan melalui kurir Grab ataupun Gojek. Bagian dari promosi, kita dapat mempromosikan produk kita ini melalui aplikasi seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Kita juga menggunakan iklan spanduk yang bisa dipajang di jalan atau tempat-tempat ramai, dan kita juga melakukan iklan di TV. Selanjutnya, saya Sri Rahayu akan menjelaskan tentang aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi, nama perusahaan Elsa Food Frozen. Kepemilikan, karena perusahaan kami berbentuk CV di mana kepemilikannya lebih dari 2 orang dan usaha ini dimiliki oleh 4 orang, yaitu Denisa Putri Fadila, McBilly Jun, Sri Rahayu, dan Yulia Fitriani. Alamat Jalan Pagarsi, Gang Mukalmi, Jamika, Bojongloa Kaler, Jawa Barat. Struktur organisasi: Ketua McBilly Jun, bagian pemasaran Sri Rahayu, bagian keuangan Denisa Putri, dan bagian produksi Yulia Fitriani. Di sini ada tabel jabatan, uraian, jumlah, gaji per bulan, dan total. Ada direksi untuk mengontrol dan memanage tingkat proyeksi perusahaan berjumlah 1 orang, gaji per bulannya 300.000. Ada bagian pemasaran untuk lebih fokus untuk menggencar bagian promosi dan harus lebih kreatif serta bisa menguasai media sosial Facebook, Instagram, dan lain-lain. Berjumlah 1 orang, gaji per bulannya 300.000. Bagian keuangan untuk membuat laporan pemasaran dan pengeluaran perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab. Berjumlahkan 1 orang, gaji per bulannya 300.000. Dan yang terakhir ada bagian produksi untuk mengontrol kestabilan produk, bertanggung jawab atas semua produk dan produksi, dan bagian mengkoordinir pelaksanaan. Berjumlahkan 1 orang, gaji per bulannya 300.000. Jadi jumlah totalnya 1.200.000. Ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan dilaksanakan 3 kali seminggu. Pengecekan produk di hari pertama 2 kali, di hari kedua 1 kali, dan di hari ketiga 1 kali. Pemeliharaan tempat dilaksanakan di hari pertama 3 kali, di hari kedua 3 kali, dan di hari ketiga 3 kali. Survei pasar di hari pertama 1 kali, di hari kedua 2 kali, dan di hari ketiga 1 kali. Evaluasi kinerja di hari pertama 1 kali, di hari kedua 1 kali, dan di hari ketiga 1 kali. Uji coba produk setiap hari produksi sebelum dipasarkan. Inventaris kantor, ada lemari pendingin berjumlahkan 1, harganya 1.200.000. Ada komputer berjumlahkan 1, harganya 3 juta, dan box ice berjumlah 3, harga 1 boxnya 200.000, jadi jumlahnya 600.000. Jadi jumlah inventaris kantor ada 3.600.000. Dan ada suplai kantor. Biaya operasional 20 juta dan biaya produksi 24 juta. Total biaya suplai ada 44 juta. Untuk selanjutnya, spek produksi akan dijelaskan oleh saya Yulia Fitriani. Pada dimensi produk,
Produk ini merupakan frozen food, makanan siap saji yang didistribusikan untuk kebutuhan pangan dan juga konsumsi sampingan. Pada nilai dan manfaat, yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan pangan konsumen. Untuk kesediaan makanan stok pangan, mempermudah suplai, dan juga dapat dengan mudah menyajikan makanan pokok ataupun cemilan. Kegunaannya yaitu convenience good, yang mana dibutuhkan sehari-hari dan mudah didapat. Untuk proses produksinya, di sini kita menggunakan relasi yang luas untuk produk yang akan kita jual, lalu didistribusikan. Dan kita juga sebagian memproduksi makanan yang bisa bertahan lama, dengan kita memasak terlebih dahulu, lalu dibekukan untuk agar lebih tahan lama. Untuk kapasitas produksi, pada tahun 2020 kita mencapai 500 unit. Dan untuk 2021, rencana kita memproduksi dalam 550 unit dan 2022 rencana produksi dalam 600 unit. Untuk pemasangan sarana penunjang, terdapat jenis biaya yaitu pemasangan instalasi listrik, air, telepon, internet, dan lain-lain. Yang total biaya keseluruhannya yaitu berjumlah 500 juta. Lalu untuk biaya umum usaha, di antara lain jenisnya yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan, suku cadangan, bahan bakar, oli dan lain sebagainya, rekening listrik, air, telepon, pemeliharaan bangunan. Yang totalnya jumlah biaya keseluruhan yaitu 3.600.000 per bulan. Lalu selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk kelebihannya yaitu produk yang kami tawarkan tahan lama. Produk yang kami tawarkan disukai oleh banyak kalangan, dari anak kecil sampai orang tua. Produk yang kami tawarkan dapat dijadikan usaha lagi, seperti sosis bakar, sate suki, dan banyak juga kafe-kafe yang mengambil produk dari toko seperti ini. Produknya lebih simpel dan juga higienis, harga pun terjangkau. Untuk kelemahannya, makanan ini tidak akan tahan lama jika disimpan di temper yang bersuhu panas. Maka makanan ini akan mudah basi dalam jangka waktu 3-5 hari. Menggunakan bahan pengawet. Lalu untuk peluangnya, dengan kita berinovasi berbagai macam food frozen lainnya, tentu ini akan menjadi peluang yang baik karena zaman sekarang banyak yang malas untuk berbelanja ke sana kemari dan membuat masak-masakan yang lama. Membuat cabang di daerah lainnya dan juga dapat dijual kepada pedagang pasaran dan penjual yang pada bidangnya. Untuk ancamannya yaitu banyaknya pesaing yang menjual atau berperan sebagai distributor juga. Makan enak praktis tanpa ribet. We have magic hand for crazy food. Kuy, ada Elsa Food aja. Terima kasih sudah menyimak presentasi frozen food kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.